Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Yang saya hormati Pak Ustadz Eras selaku dosen PAI dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem politik dalam Islam. Sistem adalah perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dengan pandangan, teori, dan asas. Sedangkan politik adalah segala urusan dan tindakan tentang pemerintahan suatu negara terhadap negara lain. Politik diidentikan dalam bahasa Arab dengan sebutan siyasah, yang dimana siyasah sebagai pokok ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Ada beberapa macam siyasah dalam Islam. Yang pertama, siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah tata negara dalam Islam. Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Mengapa demikian? Karena secara umum siyasah dusturiyah meliputi beberapa persoalan. Contohnya, persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan imamah hak dan kewajiban, persoalan rakyat statusnya dan hak-haknya, persoalan baiat, dan persoalan waliul ahdi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah adalah politik yang mengatur hubungan antar suatu negara Islam dengan negara Islam lain atau negara lain. Contohnya, upaya pemerintah dalam perlindungan TKI Indonesia terpidana mati. Nah, di sini yang dimaksud perlindungan terhadap TKI terpidana mati adalah memberikan sebuah perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dari vonis hukuman mati akibat perbuatannya di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga, siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum agar keadilan dan kepastian adalah benar, bahwa hukum tanpa moral dapat jatuh pada kezaliman dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian. Kemudian, kontribusi Islam terhadap politik yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kontribusi Islam yang ada di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu mempunyai pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan, hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting
bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bangsa ini. Beberapa contoh kontribusi umat Islam terhadap politik di Indonesia. Yang pertama, ditandai dengan munculnya partai-partai yang berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat Islam. Yang kedua, ditandai dengan sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan NKRI sejak proses awal kemerdekaan hingga zaman reformasi saat ini. Jadi itu pembahasan tentang sistem politik dalam Islam yang saya bisa jelaskan. Nah, pesan dari saya untuk saya pribadi dan semua umat Islam, mari kita berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.